Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Sudah banyak yang hadir ya? Pesertanya berapa kemarin? 15. Ini sudah 12 ini yang hadir. Ini Bunda barengan halal bihalal, tak kecilkan aja, gabung aja. Ya, tak kecilin aja. Barengan halal bihalal terus ini. Mungkin bisa dimulai aja ya, biar cepat Bunda nanti gabung ke HBH. Ini sudah pesertanya itu sudah 13. Kelihatannya nggak terlalu banyak kok ya yang ambil. Halo, suaranya Bunda terdengarkah? Halo Ibu, yang ambil 26-an Ibu. Oh, 26. Iya. Berarti baru separuh ini ya. Baru separuhan. Ya udah nunggu sebentar ya. Baik, kita mulai aja. Bunda share screen. Waalaikumsalam. Sudah kelihatan kah? Sudah Ibu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini pas kebetulan halal bihalal Bunda jadi ingat. Mohon maaf lahir batin ya. Kalian juga sudah saya maafkan semua ya, sama-sama. Ibu. Ya. Ibu. Baik, jadi untuk hari ini memang setelah Lebaran biasanya padat dengan halal bihalal ya. Mulai kemarin itu departemen, ini fakultas, terus hari Senin itu universitas gantian ya. Enggak apa-apa, bisa kita sambil-sambil. Baik, jadi untuk hari ini kita akan bicarakan tentang pupuk dan pemupukan. Nah, sebenarnya minggu yang lalu itu kita memang cuti ya, cuti, dan nanti mungkin saya akan mencari satu pengganti ya. Pengganti hari nanti tak proses ya, kebetulan saya belum proses, kemarin saya baru proses ganti jadwal itu untuk yang
S2 itu jatuhnya sudah hari Sabtu semua, sehingga Sabtu itu juga sudah penuh lah, mungkin nanti minggu depan. Nah, sebenarnya kalau ini nanti bisa kita selesaikan dua tatap muka ya, nanti untuk selebihnya itu yang satu nanti tinggal absen, kemudian nanti 2 tatap muka yang terakhir kita akan presentasi ya. Presentasi tugasnya gitu. Kemarin dijadikan berapa kelompok? 3 ya? Masih 3 kelompok ya? Nggih, Ibu, masih 3 kelompok. Oh, masih 3 kelompok. Oh, oke. Nah, nanti 3 kelompok itu mungkin mungkin nanti berarti kita masih ada 3 ya, 3 tatap muka, itu enggak apa-apa, nanti mungkin siap-siap saja untuk minggu depan presentasi ya. Satu gitu. Baik, jadi untuk hari ini untuk pokok bahasanya itu adalah pupuk dan pemupukan ya. Jadi kalau ada kuliah-kuliah yang lalu kita sudah bicarakan tentang nutrisinya ya. Jadi ada hara makro, ada hara mikro, dan ada hara fungsional atau beneficial ya. Jadi yang unsur hara makro, unsur hara mikro itu merupakan unsur hara yang esensial ya. Jadi harus ada ya, harus ada. Meskipun dalam jumlah kecil untuk unsur hara mikro itu juga harus ada, dan ini hati-hati ya ketika unsur hara makro itu nanti dalam jumlah yang berlebihan. Biasanya kan ada unsur-unsur logam ya seperti Fe itu kan juga unsur hara mikro, Cu ya, seng ya, tembaga itu unsur-unsur hara mikro, dibutuhkan tumbuhan esensial tapi dalam jumlah yang kecil. Tetapi ketika jumlahnya itu menjadi berlimpah ya, meningkat di atas baku mutu, maka itu nanti akan bersifat toksik gitu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan, baik unsur hara yang esensial, makro dan mikro, dan unsur hara beneficial. Kalau unsur hara beneficial atau fungsional itu unsur-unsur hara yang non esensial ya. Ketika tidak ada ya untuk tumbuhan tidak apa-apa ya, tetapi untuk tanaman-tanaman tertentu ya, kehadiran unsur-unsur hara beneficial itu bisa meningkatkan kualitas produknya gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu unsur-unsur hara yang diperlukan tumbuhan, dalam mengaplikasikan unsur-unsur hara tersebut itu diberikan biasanya dalam bentuk pupuk ini ya. Pupuk. Jadi kalau begitu pupuk itu apa? Pupuk itu merupakan suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik ya. Ini pupuk, suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah ya. Namun demikian pemberian pupuk itu tidak hanya lewat media tanah saja ya. Jadi artinya sebenarnya definisi ini definisi sempit ya. Nah, kalau pupuk dalam definisi luas ya berarti suatu bahan yang mengandung nutrisi yang diberikan pada tanaman. Lewatnya lewat apa? Lewat tanah, lewat media tanahnya, atau bisa lewat apa? Lewat kalau tanah itu sasarannya kan lewatnya akar ya, tetapi pupuk itu terutama pupuk cair itu juga bisa diberikan melalui penyemprotan ya, penyemprotan melalui
organ-organ yang ada di atas permukaan tanah, ya. Karena apa? Karena organ-organ di atas permukaan tanah itu seperti daun, batang itu juga mempunyai lubang atau pori-pori, ya. Jadi pori-pori di antara apa itu lentisel, kemudian pori-pori di antara senyawa-senyawa kimia penyusunnya, ya, penyusun organ, kemudian stoma yang tidak kalah penting, ya. Yang utama ya stoma, ya. Itu bisa dilewati oleh unsur-unsur hara yang disemprotkan, gitu, ya. Jadi kita dalam memberikan nutrisi pada tumbuhan itu aplikasinya adalah lewat pemberian pupuk ini, ya. Jadi lewat aktivitas yang namanya pemupukan, ya. Jadi ini aktivitas penambahan pupuknya itu yang namanya pemupukan agar supaya tanah menjadi subur, ya, menjadi subur. Jadi artinya tanah itu mempunyai produktivitas yang tinggi. Jadi unsur haranya itu tambah banyak, kemudian juga sifat-sifat tanahnya menjadi lebih baik, ya. Sehingga ketika sifat-sifat tanah itu lebih baik, maka ini nanti akan turut mendukung dalam menyediakan unsur-unsur haranya, ya, termasuk kemudahan penetrasi akar, ya, penetrasi akar yang tumbuh di dalam media tanahnya, gitu. Kemudian ada satu istilah lagi namanya ameliorasi, ya, ameliorasi. Ini penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat tanah, baik sifat fisik, kemis maupun biologi, ya. Jadi penambahan bahan, terutama bahan organik, ya, bahan-bahan organik yang apa itu anorganik juga bisa, ya. Jadi ini kalau ameliorasi itu istilah yang umum, ya, penambahan bahan, ya. Ini bisa menambahkan pasir, ya, pasir pada tanah liat, ya. Jadi tanah liat kalian tahu, ya, tanah yang partikel-partikel tanahnya itu sangat lembut, ya, sangat kecil, ya, kurang dari 0,002 mili. Ini ketika partikel-partikel tanahnya sangat lembut itu ikatan antar partikel tanahnya itu sangat kuat, ya. Sehingga tanah yang demikian itu biasanya sangat kompak, ya, sangat kompak, sehingga dia akan mengikat air dengan begitu kuat juga, ya, sehingga ketika diberikan tambahan air itu biasanya akan menggenang, akan diikat kuat, gitu. Kemudian juga karena liatnya itu dia media liat ini sangat sulit ditembus oleh sistem pelakaran. Sehingga ini akan baik kalau diberikan tanah pasir atau diberikan bahan-bahan organik, pupuk-pupuk organik itu bagus sebagai bahan ameliorasi atau amelioran itu. Termasuk ini pemberian kapur, ya. Jadi pengapuran istilahnya, ya. Pengapuran itu bisa memperbaiki sifat-sifat tanah. Jadi pengapuran itu kan meningkatkan pH tanah, ya. Jadi tanah asam kemudian ditingkatkan menjadi netral, ya. Sebaliknya kalau menurunkan pH yang basah itu dengan pemberian asam, ya. Bahan-bahan belerang itu biasanya. Itu definisi umumnya. Nah, kemudian tujuan pemupukan, ya, ini tadi menyediakan atau menambahkan, menggantikan unsur-unsur hara yang hilang, ya, yang hilang dari media tanam. Kemudian ini tadi meningkatkan produktivitas tanah. Jadi melalui perbaikan sifat-sifat tanah
sehingga produktivitasnya tinggi, kemampuan untuk menyediakan unsur-unsur hara, kemudian kemampuan menyediakan substratnya sehingga sesuai untuk pertumbuhan tanamannya itu ya. Tuh. Nah, mengapa kita harus memupuk? Mengapa tanaman itu harus dipupuk? Kenapa? Ada yang tahu? Untuk Ibu, memenuhi nutrisi yang tidak istilahnya tidak disediakan oleh tanah daerah tersebut. Ya, untuk memenuhi nutrisi. Memenuhi nutrisi. Oke, kenapa kok bisa tidak terpenuhi itu kenapa? Biasanya dari struktur tanahnya daerah tersebut ya Bu. Jadi pupuknya disesuaikan dengan karakteristik tanah dari daerah tersebut. Oh, karakteristik tanah, misalnya tanahnya itu tanah asam, tanah ultisol gitu ya. Tanah ultisol itu tanah yang pH-nya rendah. Nah, untuk ketersediaan unsur hara itu memang sangat dipengaruhi oleh sifat tanahnya. Betul tadi ya. Misalnya tanah asam, tanah berkapur itu mempunyai pH asam, yang satunya yang berkapur pH basa. Nah, kelarutannya memang berbeda-beda. Tapi tanah yang demikian itu tadi bisa diatasi dengan pengapuran atau pemberian asam. Nah, kita memupuk ya, kita memupuk itu kan benar tadi untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya ya. Jadi kita harus yakin bahwa di lingkungan apa itu, di lingkungan tubuh tanamannya itu memang kekurangan. Biasanya kalau petani itu kan tidak mungkin ya harus menganalisis tanah terus-menerus, ini kandungannya berapa, itu mungkin nggak mungkin ya. Penelitian saja itu juga membutuhkan dana yang besar gitu. Nah, petani biasanya melakukan pemupukan dasarnya ya ini karena ada aktivitas pemanenan. Jadi dipanen. Kalau dipanen kita mengambil produk dari tanaman itu atau mengambil semua tanamannya itu kan dipindahkan ke tempat lain ya, dikonsumsi dan lain sebagainya. Padahal untuk tumbuh kemudian untuk berproduksi kan mengambil nutrisi dari lingkungannya, sehingga ada keyakinan memang ketika kita memanen itu berarti ada miskinan unsur hara di lingkungan tubuhnya, sehingga dengan adanya aktivitas pemanenan ini akan memiskinkan unsur hara, dan untuk bisa mengembalikan unsur haranya lagi itu perlu aktivitas pemupukan itu gitu. Jadi kita yakin dengan pemanenan itu mesti ini sudah akan menurunkan unsur-unsur hara di lingkungannya. Nah, jika tidak ada pemanenan, ya, maka ini tidak perlu dipupuk karena bahan tanam yang digunakan sebagai hasil akan kembali ke dalam tanah. Ya. Apa ada ini penanaman yang tidak dipanen, ada enggak? Kira-kira? Ini di lokasi apa ini kayak gini? Jika tidak ada panen ya tidak perlu dipupuk. Ada enggak? Ada, tidak.
Kalau di lahan budidaya pasti kita melakukan pemanenan ya. Jadi dari lahan budidaya itu kita memang sengaja menanam untuk kita ambil produknya ya. Baik itu produk vegetatif maupun produk reproduktifnya ya. Tapi di lahan-lahan hutan ya enggak, di lahan-lahan penghijauan itu sebagian besar memang tidak dipanen, justru dipertahankan. Nah itu kalau yang demikian itu maka tidak ada aktivitas pemindahan ya unsur-unsur hara. Ya, jadi ketika tanaman itu sudah tua, sudah berproduksi, ya, itu maka akan menggugurkan serasa-serasa, ya, akan menggugurkan serasa-serasa. Atau kalau ada kematian, ya, akan kembali ke lahan semula. Itu, dan di situ akan terjadi siklus ya. Jadi dari tanaman itu nanti akan menggugurkan serasa atau ada sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami kematian, itu akan terjadi dekomposisi, terjadi mineralisasi, kemudian akan memberikan nutrisi kembali di dalam tanahnya. Jadi di situ terjadi siklus yang namanya siklus tertutup gitu ya, siklus tertutup. Jadi tanah-tanah yang demikian ini tanah-tanah yang subur, tidak perlu dipupuk kembali gitu. Ya yang di pupuk biasanya itu adalah lahan-lahan budidaya yang memang kita ambil ya. Kita ambil produknya ya, kita pindahkan entah itu terus dijual kemudian dikonsumsi seperti itu. Ya, jadi ini pertumbuhan tanaman itu memang sangat tergantung ya, sangat tergantung pada pupuk sebagai sumber nutrisinya ya. Dan pupuk itu biasanya ini merupakan suplai dari eksternal ya, memang sengaja kita berikan pada tanamannya ya. Jadi pupuk tanaman sesuai dengan kebutuhannya ya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini sesuai kebutuhannya ini pertimbangannya juga macam-macam ya. Jadi tahapan pertumbuhan tanaman itu kan ada vegetatif, ada reproduktif ya. Kebutuhan vegetatif tentu berbeda dengan kebutuhan reproduktifnya, baik jenis maupun jumlahnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian ini ada pupuk kimia, itu pupuk anorganik ya, pupuk sintetis yang memang dibuat dari pabrik. Kemudian di samping itu juga ada sumber internalnya ya, sumber alaminya itu ya tadi dari guguran serasa atau dari sisa-sisa tanaman yang tidak diambil produknya, itu dikembalikan lagi ke tanah. Itu sumber internal ya. Nah, ini sumber termasuk sumber alami di sini ya. Ada residu tanaman. Kemudian ada air irigasi. Itu. Nah, kemudian ini dasar pemupukan. Dasar pemupukan itu ini pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemupukan ya. Jadi tanaman yang akan dipupuk. Tanaman itu sangat beragam ya. Jadi biodiversitas tanaman itu sangat tinggi. Baik
ada tanaman yang tanaman yang anual, tanaman semusim. Tanaman semusim itu tanaman yang sekali siklus ya. Jadi kita tanam, kemudian kita pelihara ya, vegetatif sampai generatif, 1 kali siklus sampai produksi, kemudian akan mati. Biasanya itu yang anual. Kemudian ada yang perennial. Yang anual ini juga bermacam-macam. Ada yang berumbi, ada yang jenis-jenis tanaman banyak banget ya. Ada yang berumbi, ada yang berizom, ada yang menghasilkan buah, ada yang diambil bunganya, ya, sangat beragam. Nah, ini tentu perlu pertimbangan jumlah maupun jenis pupuknya gitu. Kemudian yang kedua itu jenis tanah. Tadi seperti yang disampaikan tadi Mas siapa Mas tadi Mas? Saya hafal anunya apa suaranya. Mas apa Mas tadi Mas? Raffi. Ini Mas siapa Mas? Raffi Bu. Oh Mas Raffi. Ini punya saya itu enggak keluar ininya apa partisipannya, enggak tahu ini menunya enggak kelihatan. Ya, jenis tanah tadi juga sangat menentukan ya. Putrisol, andosol, atau tanah berpasir, tanah liat. Ini tentu akan sangat mempengaruhi ketersediaan unsur-unsur haranya gitu. Nah, kemudian jenis pupuk yang digunakan. Ya. Jenis pupuk itu juga bermacam-macam nanti ya. Tadi sudah kita kenal ada pupuk organik, ada pupuk anorganik. Kemudian dari segi kandungan atau jenis pupuknya itu nanti ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, atau pupuk lengkap tidak lengkap ya. Tuh, jenis pupuk itu juga sangat menentukan. Kemudian jumlah pupuk itu juga harus hati-hati ini ya. Karena kalau terlalu sedikit itu juga kurang optimal, terlalu banyak itu bisa bersifat toksik ya. Dan biasanya untuk tanaman-tanaman budidaya itu sudah banyak rekomendasi untuk jumlah dan jenis pupuknya. Itu berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dinas-dinas pertanian biasanya. Gitu. Kalau petani sendiri saya kira tidak mungkin ya, tidak memungkinkan kita melakukan perhitungan analisis jumlah unsur hara di dalam tanah. Kemudian waktu pemupukan itu juga harus diperhatikan. Waktu pemupukan itu bisa dari dari tahapan vegetatif atau pas reproduktif. Ini menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan pupuk pada setiap tahapan ya. Kemudian waktu pemupukan pada pagi atau siang hari atau sore hari itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian juga cara pemupukan. Cara pemupukan itu tadi apakah mau disemprotkan atau disiramkan ya.
atau ini dimasukkan ke dalam tugal ya, lubang dalam tanah itu, atau disebarkan di atas permukaan tanah atau topsoil seperti itu ya. Itu cara-cara pemupukan itu juga banyak sekali. Ya. Artinya pada cara ini ya di semua halal bihalal. Jadi mawar Semarang kami persilahkan. Ya. Nah, ini klasifikasi pupuk tadi ya. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Ada yang tahu bedanya? Pupuk tunggal sama pupuk majemuk? Ada yang tahu enggak? Pupuk tunggal hanya satu unsur gitu. Ya. Pupuk tunggal itu hanya satu unsur, kalau pupuk majemuk banyak unsur kayak NPK gitu, Bu. Oh iya, betul. Bentar, saya kecilkan aja. Ya, betul. Tadi ada yang mau menambahkan? Mbak Retno gitu ya? Nggih, setuju dengan pendapat Raffi, Ibu. Contohnya apa ini kalau pupuk tunggal gitu? Pupuk tunggal, pupuk majemuk. Jadi pupuk tunggal itu kandungan unsur haranya hanya satu saja, hanya N saja, hanya P saja, atau K saja. Ya. K itu ya biasanya dalam bentuk KCl. Kemudian kalau N itu dalam bentuk urea, dalam bentuk ZA, ya itu. Nah, kalau pupuk majemuk itu mengandung lebih dari satu unsur hara, bisa 2, ya, atau bisa lebih dari 2, gitu. NPK contohnya, ya. NPK itu mengandung N, P maupun K. Nah, ini ya, tentu ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kalau pupuk tunggal itu, ini kalau kita memberikan berupa pupuk tunggal, maka ini akan pemborosan ya, pemborosan tenaga ya, pemborosan tenaga. Jadi harus memberikan 1/1. Tapi kalau pupuk majemuk itu bisa diberikan sekaligus. Gitu. Tentu juga harus mempertimbangkan kebutuhannya ya. Jadi kalau pada tahapan pertumbuhan vegetatif itu biasanya unsur hara N-nya itu yang tinggi ya, yang tinggi dibandingkan yang tahapan pertumbuhan reproduktif itu biasanya P-nya yang tinggi. Gitu. Itu pupuk majemuk, pupuk tunggal, ini klasifikasi berdasarkan kandungan unsur haranya. Kemudian juga ada pupuk yang bisa diklasifikasikan berdasarkan kadar ya, jumlahnya. Kalau tadi ini jenisnya ya, jumlah jenis unsurnya, kalau ini kadar unsurnya. Ada yang berkadar rendah itu ketika kandungan unsur haranya kurang dari 20%, sedang itu 20 sampai 30, yang berkadar tinggi itu lebih dari 30%. Seperti ini urea itu 45% N, TSP itu 46 sampai 48%, KCl itu 50% K. Ini termasuk tinggi. Ya, ini yang N sedang itu ZA ya. ZA. ZA ini N juga, tapi kadar N-nya itu sedang. Gitu. Kemudian klasifikasi menurut kelarutannya, itu ada yang mudah larut dalam air, ya. Itu seperti ES, DS, dan pupuk amorphous. Jadi ini super fosfat gitu.
kemudian ini larut dalam asam lemah, kemudian larut dalam asam keras. Ini berdasarkan kelarutannya. Kemudian bisa diklasifikasikan menurut reaksi yang diakibatkannya. Ya, jadi ada misalnya ada pupuk yang menyebabkan reaksi asam ya setelah aplikasi pupuk itu menyebabkan tanahnya itu menjadi asam. Saya tidak taat kepada Allah, saya tidak meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian klasifikasi pupuk ini berdasarkan asal pembuatannya. Nah, ini ada pupuk alam ya. Pupuk alami dan ada pupuk buatan. Pupuk alami apa? Ini pupuk alami. Pupuk alami itu pupuk apa, Mbak? Misalnya kompos itu. Ya, betul. Ya, ada yang lain? Kompos, kemudian apa lagi? Jadi kalau istilah kompos sebenarnya itu umum ya. Ada pupuk hijau tahu nggak? Iya, pupuk kandang, pupuk hijau itu pupuk dari hijauan dari tanaman. Ya. Pupuk hijau jadi tanaman itu mampu biasanya yang mempunyai kemampuan fiksasi nitrogen yang tinggi itu biasanya digunakan untuk ini mengatur pola atau gilir tanam itu ya. Jadi setelah ditanami padi itu biasanya giliran berikutnya itu adalah dengan menggunakan tanaman yang mampu melakukan fiksasi nitrogen ya. Jadi bangsa legum-leguman ya, kacang-kacangan ya. Ada apa itu crotalaria. Tahu crotalaria? Tahu ya? Nah, ini pupuk alam ya. Jadi pupuk yang terbentuknya itu secara alami, artinya tidak buatan pabrik dengan menggunakan senyawa-senyawa kimia. Nah, ini menurut susunan bahan kimianya tadi ini ada pupuk organik itu dari bahan-bahan organik ya. Bahan-bahan organik yang dihasilkan dari alam, kemudian sisa-sisa kotoran hewan ya, dari kandang, kemudian sisa-sisa kotoran manusia termasuk itu ya, itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membentuk pupuk organik ini. Kemudian pupuk anorganik itu tadi pupuk yang buatan pabrik itu ya. Kemudian, nah ini pupuk organik itu apa? Pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses lapukan atau dekomposisi. Jadi bisa berasal dari sisa tanaman, hewan, sampah organik, sampah rumah tangga, sampah pasar ya, sampah perkantoran, limbah pabrik. Ya, ini yang mempunyai apa itu senyawa karbon tinggi biasanya ya, sisa-sisa tanaman ini akan dekomposisi ya. Akan degradasi oleh apa? Agennya apa? Agen dekomposernya itu apa biasanya? Bakteri, Bu. Ya, hanya bakteri ya, tapi mikrobia semuanya ya. Jadi bakteri, fungi yang ada di dalam tanah,
Apalagi? Apa hanya mikrobia? Arthropoda tanah sama moluska tanah, Bu. Ya, jadi tidak hanya mikrobia, tetapi juga termasuk hewan-hewan, ya, yang ada di dalam tanah, ya, gitu. Jadi hewan-hewan itu mungkin memakan material-material yang masih utuh, ya, kemudian dicerna, ya, dimakan, ya, dimakan kemudian akan menghasilkan bahan-bahan yang lebih kecil atau mungkin dicerna, ya, dicerna terlebih dahulu baru kemudian organisme itu mati atau menghasilkan sisa-sisa atau kotoran-kotoran yang masuk dalam tanah. Itu. Jadi intinya di sini bahwa sisa-sisa tanaman ini untuk bisa menghasilkan pupuk itu harus didekomposisi, ya, mengalami mineralisasi, menghasilkan mineral-mineral atau unsur-unsur hara. Kemudian juga masih menyisakan material-material yang tidak terdekomposisi, yang resisten, ya, yang tahan terhadap dekomposisi, sehingga pupuknya itu masih berupa padatan, jadi masih kelihatan kasat mata, gitu ya. Jadi itu adalah material-material organik yang memang resisten, tidak bisa dikomposkan, ya, tidak bisa dipecah lagi. Karena apa? Karena memang bahan tanaman itu sangat beragam, ya, senyawa-senyawanya, dari senyawa-senyawa yang sederhana, senyawa-senyawa kompleks, sampai senyawa-senyawa yang memang sulit untuk diuraikan. Biasanya senyawa-senyawa yang terdiri dari aromatik, ya, jadi berupa cincin, ya, berupa cincin senyawanya itu, senyawa-senyawa aromatik itu sulit dikomposkan. Nah, justru dengan material-material, ya, material-material yang resisten demikian itu akan memberikan nilai lebih dari pupuk organik itu sendiri. Jadi bisa memperbaiki sifat-sifat fisik tanahnya, ya. Jadi sifat-sifat fisiknya menjadi lebih bagus. Tadi yang tanah liat tadi menjadi lebih gembur, ya, jadi lebih aerasinya menjadi lebih bagus, ya. Kemudian pengikatan airnya itu juga tidak terlalu kuat, ya, sehingga tidak bisa menggenang, gitu. Itu adalah nilai plus, ya, nilai lebih dari pupuk organik, karena ada bahan-bahan tanaman yang memang resisten. Itu. Di samping juga memberikan pengayaan unsur-unsur haranya, karena memang terjadi proses mineralisasi, gitu. Nah, ini contohnya, ini pupuk kandang, ya. Jadi pupuk kandang itu merupakan campuran, ya, diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak tercampur dengan sisa-sisa makanan, ya. Jadi ketika kita memberikan makanan hewan itu mesti ada sisa-sisa yang tidak termakan. Nah, itu akan campur jadi satu dengan kotoran hewan. Nah, ini akan menjadi pupuk kandang, ya. Ini. Jadi ini pupuk kandang itu campuran
kalau dari kotorannya sendiri sebenarnya dia sudah mengalami proses atau fermentasi di dalam usus hewannya, ya sudah terfermentasi. Tapi fermentasinya itu sejauh mana itu masing-masing hewan itu juga berbeda-beda. Apalagi ini masih tercampur dengan sisa-sisa pakannya. Di sini jenis pakan itu juga sangat mempengaruhi. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa untuk aplikasi pupuk organik itu sebagai indikatornya itu adalah dari nilai CN rasionya. Ya. Jadi imbangan antara kandungan C dan N di dalam bahan organiknya itu. Kalau sudah dikomposkan ya di dalam pupuknya itu. Di CN rasio yang sesuai, yang aman diaplikasikan pada tanah itu 10 sampai 20 ya. 10 sampai 20. Nah, di sini pupuk kandang itu nanti bervariasi. Jadi pupuk kandang sapi, pupuk kandang kerbau, ya, pupuk kandang unggas, ya, pupuk kandang apalagi kelinci dan lain sebagainya itu nanti CN rasionya berbeda-beda. Nah, ini untuk nilai CN rasio itu hal yang sangat menentukan, ya. Sangat menentukan efek atau dampak dari pemberian pupuk itu sendiri. Namun demikian secara kasar memang ada pupuk, ada kriteria atau indikator pupuk kandang yang sudah matang istilahnya. Jadi biasanya itu dilihat dari temperaturnya, ya. Jadi temperaturnya sudah tidak terlalu panas. Artinya apa? Artinya mikrobia, ya, mikrobianya itu kan kalau dekomposisinya itu sudah tidak terlalu tinggi, kan sudah tidak aktif, ya, itu suhunya itu sudah semakin turun. Itu menandakan kalau suhunya sudah turun itu sudah matang. Tuh. Ya, itu. Kemudian ada lagi, mungkin ada yang tahu kriteria pupuk yang sudah matang. Yang pertama tadi dari suhunya, ya. Suhunya sudah tidak panas lagi. Kalau suhunya masih panas kemudian diaplikasikan, ya itu akan bahaya nanti, ya. Jadi akan bisa menghambat pertumbuhan tanamannya. Apalagi kira-kira pupuk kompos yang sudah matang, kira-kira apa? Dilihat dari apanya? Warnanya, Ibu. Warnanya seperti apa? Hitam, Ibu. Warnanya hitam, ya seperti warna tanah itu, ya. Jadi kan kalau dari hijauan ya dari hijau, kemudian warna hijaunya sudah tidak nampak lagi. Kemudian dari apa lagi? Nah, ukuran mungkin, ya. Apa lagi? Baunya. Ya. Baunya gimana baunya? Baunya, kalau yang pernah saya baca itu katanya baunya seperti tape itu ya Bu, hasil fermentasi itu. Enak ya kalau kayak tape, ya. Itu kalau yang jelas udah nggak bau busuk Bu. Ya betul. Jadi baunya kayak bau tanah, ya. Jadi kayak nggak berbau. Kalau masih awal-awal itu masih banyak gas-gas yang dihasilkan, ya, kayak bau sulfit, ya. Sulfit itu baunya gimana toh, ya. Jadi masih
baunya itu masih tidak enak ya. Kalau sudah matang itu tidak ada bau lagi kayak bau tanah gitu. Nah itu indikator kasarnya ya. Tapi itu bisa diperkuat lagi yaitu kalau ada analisis rasio CN tadi. Jadi dari pupuk yang dihasilkan itu dianalisiskan berapa kandungan C-nya, berapa kandungan N-nya. Itu nanti akan bisa dihitung rasio CN-nya atau CN rasionya. Gitu. Dan sampai masih terlalu tinggi ya, 30 lebih ya, kayak jerami segala itu ya, jerami padi itu CN rasionya cukup tinggi itu, bisa mencapai 60 sampai 80 ya. Itu tentu akan merugikan tanaman ya, jadi mengalami imobilisasi, kompetisi N. Kalau CN rasionya tinggi itu kan N-nya yang rendah ya, penyebutnya yang rendah, itu N-nya rendah, itu akan tanaman itu akan kalah bersaing dengan mikrobianya untuk memperebutkan N itu. Karena apa? Karena mikroorganisme itu kan kecepatan tumbuhnya itu lebih tinggi daripada tanamannya. Sehingga tanaman akan kekurangan N ketika kita memberikan pupuk organik yang CN rasionya masih tinggi gitu. Jadi harus diturunkan terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui pengomposan gitu. Bahkan untuk tanaman yang CN rasionya tinggi itu pengomposannya lama ya. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Sampai 3 bulanan. Namun demikian itu bisa dipercepat ya dengan menambahkan N ya, dengan menambahkan N tinggi itu bisa diperoleh dengan pupuk kimia atau kalau mau yang aman ya dengan menggunakan tanaman-tanaman yang CN rasionya rendah dari bahan kacang-kacangan itu. Tanaman kacang-kacangan itu CN rasionya rendah. Jadi dicampur, itu akan bisa mempercepat pengomposan atau penurunan CN rasionya. Gitu. Nah ini kandungan saudara tadi beragam ya, tergantung dari jenis ya, jenis hewannya. Kemudian tergantung dari umur hewannya, ya, kemampuan mencernanya. Kemudian tergantung dari makanan hewannya tadi. Jadi jenis pakannya itu apa. Kemudian hamparan yang digunakan. Alasnya, menggunakan alas apa tidak, itu juga mempengaruhi. Kemudian juga cara penyimpanannya. Bentar ya, ambil minum.
Ya, teruskan ya. Maaf, pindah batuk. Udaranya agak kering nih ya. Nah, tadi ada pupuk kompos ya. Pupuk kandang. Memang asalnya dari kotoran hewan, kemudian campur dengan sisa-sisa pakan. Ya. Dan itu harus dikomposkan. Nah, ini pupuk hijau. Ini dari bahan tanaman yang masih muda. Nah, ini bisa langsung dibenamkan ke dalam tanah. Jadi tidak perlu dikomposkan lagi. Nah, ini kenapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini kenapa kok tidak perlu dikomposkan? Apa enggak panas atau apa enggak mengalami mobilisasi seperti tadi yang disampaikan Bu Endah? Ada yang tahu? Ini langsung bisa dibenamkan. Ya, karena pupuk hijau, ada yang tahu? Kurang paham, Ibu. Kurang paham. Nggih, Bu, kurang paham, Ibu. Oh. Tentunya juga di hari raya Idul Fitri ini dianjurkan saling memaafkan. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan pupuk hijau sudah bisa membusuk tangan sendirinya. Gimana Mbak? Pupuk hijau? Sudah bisa membusuk dengan sendirinya tanpa perlu dikomposkan. Ya, pupuk hijau bisa mengomposkan diri sendiri, tidak perlu dikomposkan. Gimana? Sebenarnya prosesnya sama ya, ada proses dekomposisi, sama pupuk kandang juga sama, pupuk hijau juga sama ya. Tapi yang membedakan ini tadi sudah saya sampaikan, pupuk hijau itu biasanya pupuk yang berasal dari tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen ya. Jadi legum-leguman itu sehingga bahan tanamannya itu juga kaya akan nitrogen. Ya. Nah, tadi untuk bisa mempercepat pengomposan itu N-nya itu harus cukup. Nah, ini sudah tersedia di sini. Jadi bahan tanaman yang pupuk hijau ini dia akan mudah sekali, cepat untuk bisa dikomposkan karena kandungan nitrogennya itu sudah tinggi itu ya. Kemudian ketika ini nanti setelah diberikan pupuk hijau dibenamkan kemudian ditanami, maka tanaman budidayanya itu juga tidak akan berkompetisi. Karena apa? Karena ketersediaan nitrogennya sudah tinggi. Jadi ini tidak perlu waktu lama untuk terdekomposisi. CN rasionya itu sudah rendah gitu. Sudah rendah, CN rasio sudah rendah sehingga memang aman untuk diberikan langsung. Jadi tadi ketika CN rasio itu tinggi diaplikasikan, yang tinggi, itu memang ada imobilisasi N, tanamannya akan kekurangan N. Tapi ketika bahan tanamannya itu sudah, kandungan nitrogennya itu sudah tinggi, ya akibat dari proses fiksasi, kemampuan fiksasi nitrogennya yang tinggi, maka tidak menjadi masalah ya ketika ini membenamkan pupuk hijau ini ya, bahan tanaman yang masih muda ini gitu. Ini pupuk hijau ya. Kemudian sifat-sifat yang harus dimiliki oleh tanaman pupuk hijau itu cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan organik. Jadi tanaman leguminose itu kan
biasanya dia memfiksasi nitrogen itu bersimbiosis dengan mikrobia toh. Jadi yang memfiksasi itu adalah mikrobianya ya. Kemudian karena bersimbiosis dengan tanamannya, maka N yang difiksasi oleh mikrobia itu akan diberikan pada tanamannya. Nah, sebaliknya tanaman akan memberikan karbohidrat dari hasil fotosintesis ke mikrobianya. Dan ini biasanya tumbuhnya cepat ya. Tumbuhnya cepat. Jadi biomassnya itu tinggi. Tidak banyak mengandung kayu ya, tidak banyak mengandung kayu. Memang ada kelompok tanaman legum yang yang berupa pohon ya. Ada enggak? Ada ya. Ada yang tahu apa yang berupa pohon itu? Kalau kacang-kacangan, kemudian itu Crotalaria, segala itu kan berupa semak ya. Tapi juga ada yang berupa pohon ya. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa? Legum yang berkayu itu. Petai itu? Tahu enggak? Tahu Ibu. Tahu Ibu. Petai, kemudian apa itu? Lupa saya. Apa Mbak? Lamtoro Bu. Lamtoro, iya. Itu kan berkayu, tentu untuk bagian tanaman yang berkayu tidak termasuk di sini ya, dijadikan bahan untuk pupuk hijau. Tapi dari daun-daunnya itu yang dipakai. Kemudian mudah membusuk ya. Dari daun-daun itu kan basah ya, itu mudah membusuk ya. Jadi kalau basah itu kan juga akan memberikan lingkungannya menjadi lembab ya, sehingga pertumbuhan mikrobia dekomposernya itu juga akan bagus gitu. Kemudian banyak mengandung N tentu ya, karena kemampuan fiksasi nitrogen dari bakteri simbiosisnya. Kemudian tahan kekurangan air, dapat digunakan sebagai bahan tanaman sela atau merambat. Kemudian dapat menekan dan mengendalikan gulma. Ya, jadi tanaman dari pupuk hijau, tanaman yang sebagai sumber pupuk hijau itu bisa ditanam bersama-sama dengan tanaman budidaya juga ya. Karena toh dari tanaman untuk pupuk hijau ini bisa memfiksasi nitrogen yang bisa dapat menyuburkan tanah. Nah, keuntungan penggunaan pupuk hijau. Ini tanaman polong-polongan tadi ya, leguminose itu. Biasanya merupakan sumber N yang murah. Kemudian mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air, mampu mencegah erosi, ini terutama untuk daerah-daerah yang ini lereng-lereng itu ya, lereng-lereng itu bagus untuk ditanami tanaman polong-polongan ini. Jadi di samping menyuburkan tanah juga mampu mencegah erosi, dapat membantu mengendalikan hama atau gulma ya. Ini kenapa ini? Ada tanaman kok bisa mengendalikan hama penyakit? Ya. Ini karena apa? Karena kemampuan tanaman untuk menghasilkan apa? Metabolit sekunder ya.
metabolit sekunder. Itu ada yang berperan dalam halo ya. Halo atau bisa mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan atau daerah di mana suplai pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi ya. Tentu ini penghematan ya, dengan adanya pupuk hijau itu akan mengurangi penggunaan pupuk buatan. Di samping juga pupuk hijau ini bisa menghasilkan suatu produk ya, produk yang bisa dimanfaatkan baik oleh manusia atau sebagai pakan ternak atau sebagai kayu bakar. Jadi ini peran tanaman ya, leguminose itu mempunyai peran yang sangat besar ya, baik untuk kesuburan tanahnya maupun juga hasil panenannya. Nah, ini contoh tanaman pupuk hijau itu ya, ada Calopogonium ya. Calopogonium, kemudian ini Crotalaria. Ini Crotalaria kalau orang Jawa bilang itu orok-orok. Pernah dengar enggak? Pernah, Bu. Ini bahkan kan untuk praktikum biasanya ya. Praktikum morfologi kalau enggak salah nih. Crotalaria bunganya kuning bagus tuh ya. Gitu. Kemudian ini ada Pueraria javanica, itu berupa semak, itu rumput-rumputan. Kemudian ini Medicago sativa, ya ini alfalfa, ya, nama alfalfa. Ini juga termasuk penambat nitrogen. Jadi tadi ada pupuk kandang, ada pupuk hijau, kemudian ini kompos. Pupuk organik yang sengaja dibuat dari bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, jerami, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah kota, sampah organik, dan lain-lain. Jadi ini memang dikomposkan, ya, sengaja dikomposkan. Nah ini pembuatan kompos ini ketika kita mempunyai bahan lebih dari satu itu bahkan bisa dicampur ya. Jadi pencampuran itu biasanya digunakan untuk mempercepat proses pengomposan ya. Jadi tadi untuk bahan-bahan yang CN rasionya tinggi itu akan lebih bagus kalau dicampur dengan bahan-bahan yang CN rasionya rendah. Nah, tujuan pengomposan itu memantapkan dari tadi untuk pupuk kompos itu kan dikomposkan ya. Tadi sudah saya sampaikan ini intinya pengomposan itu adalah menurunkan CN rasionya. CN rasionya dibuat menjadi kisaran antara 10 sampai 20 gitu. Jadi menurunkan C-nya dan menaikkan N-nya. Kenapa N-nya bisa turun? N-nya bisa naik karena reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Jadi kalau C itu kan berasal dari apa? C itu. Dari senyawa organik apa? Kalau C itu. Dari karbohidrat kan? Nah, karbohidrat itu kalau pecah jadinya apa? Gula misalnya. Kalau pecah jadinya apa?
saya itu tingkat kecil. Tidak seperti yang dipakai jauh di sana. Glukosa. Glukosa kan karbohidrat, Mbak. Kalau dipecah jadinya apa? Kayak kalau respirasi itu loh, dipecah karbohidrat. Bu. Nah, C6, H12, O6 mengalami oksidasi misalnya. Hasilnya respirasi itu coba reaksi respirasi gimana? C6, H12, O6 plus O2 hasilnya kebalikan sama fotosintesis kan? Jadi biologi kok nggak tahu. CO2 dan H2O. Iya. Kan jadinya air sama karbon dioksida. Lah karbon dioksida itu apa? Karbon dioksida kan gas toh. Nah, kalau gas berarti akan hilang ke udara, tidak ada di lingkungan tanahnya, sehingga C-nya itu turun. Tidak dalam keadaan terikat, tapi ke udara. Jadi semakin lama, ya, semakin terurai, maka C-nya akan turun. Sebaliknya N, ya. N itu dari protein. Protein mengalami amonifikasi, itu hasilnya NH3, ya, NH4, kemudian mengalami nitrifikasi jadi NO3. Nah, itu akan berada di dalam bahan komposnya, ya. Sehingga karena C-nya tadi hilang, menjadi turun, N-nya itu menjadi tambah. Jadi kenapa selama pengomposan itu CN rasionya tuh turun? Itu karena ada reaksi tadi ya. Reaksi penguraian senyawa-senyawa organik pada bahan komposnya. Jadi intinya pengomposan itu adalah menurunkan CN rasio dan meningkatkan N-nya. Kemudian mengurangi bau selama penyimpanan. Coba ketika melakukan pengomposan itu di awal-awal mesti baunya tidak enak ya, banyak gas-gas berbau nggak enak yang dihasilkan pada awal-awal. Tapi jadi masih aktif ya, mikrobianya itu kan campuran, masih aktif ya. Nah, semakin lama itu mikrobia sudah tidak aktif ya, maka baunya juga akan semakin hilang. Kemudian memusnahkan organisme patogen dan biji-biji gulma. Ya. Jadi dengan peningkatan suhu itu mikroorganisme yang patogen nanti akan kalah bersaing ya dengan mikroorganisme yang non patogen. Kemudian biji-biji gulma itu juga akan mati. Hasilnya relatif kering, seragam, dan bebas komponen berbahaya. Nah, sifat-sifat demikian tadi ini sesuai dengan sifat-sifat pada tanahnya. Di samping juga temperaturnya tadi ya, temperaturnya itu juga menurun. Gitu. Faktor yang mempengaruhi pembuatan kompos itu tadi ada CN rasio, ada mikroorganisme, ya, temperatur, oksigen, kadar air, dan pH. Nah, ini mikroorganisme itu ketika tanah itu ditambahkan bahan organik, itu mesti banyak mikroorganisme yang akan tumbuh di situ. Dan kita tidak tahu jenis mikroorganisme apa yang ada di lingkungannya. Sehingga untuk bisa menjamin bahwa mikroorganismenya itu memang sesuai, itu seringkali kita menambahkan starter. Ya. Jadi ditambahkan starter inokulum yang sudah kita
ketahui ya jenis mikroorganismenya ya. Jadi ada starter yang terkenal itu namanya EM4. Pernah dengar EM4? Efektif mikroorganisme 4. Jadi ada 4 jenis mikrobia yang utama di situ. Memang sesuai untuk pengomposan itu ya. Jadi dengan EM4 ini kemungkinan akan bisa mempercepat proses pengomposan dan bisa menghilangkan bau ya. Jadi baunya itu sejak awal itu sudah enak ya, jadi tidak menimbulkan bau-bau yang tidak enak ya. Itu. Kemudian sampai itu juga nanti ada casting, itu kompos cacing, itu agen pengomposnya itu lebih didominasi oleh cacing. Ini tadi EM4, kemudian ada casting. Nah ini tentu akan berbeda-beda ya, berbeda-beda untuk kualitas kompos yang dihasilkan. Nah, jadi bokasi tadi ya, bokasi itu hasil pengolahan bahan organik dengan cara ini yang saya sampaikan tadi, ini EM4 itu yang terkenal. Jadi efektif mikroorganisme. Jadi kumpulan mikrobia yang memang mikrobia non patogen ya, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi ini proses penguraiannya itu adalah fermentasi. Kemudian nah ini untuk campuran sudah saya kira ya tadi beberapa keuntungan adalah EM4 ini ya, teknologi EM4 itu menekan mikroorganisme patogen, meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada tanaman, mempercepat penguraian limbah dan menghilangkan bau ya, saya kira sudah tadi. Meningkatkan aktivitas. Nah, jadi ini ada mycorrhiza, ada rhizobium, ada bakteri pelarut fosfatnya. Nah, ini tentu untuk efektivitas EM4 itu juga sangat dipengaruhi oleh konsentrasinya, ya, konsentrasi EM4 ini. Jadi dengan konsentrasi yang berbeda ini kemungkinan juga akan bisa mempengaruhi kualitas atau kesuburan dari komposnya. Jadi bisa digunakan sebagai uji sebagai bisa diuji untuk konsentrasi EM4-nya ini. Kemudian meningkatkan nitrogen, mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia. Ini, jadi isinya itu bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat, ragi, actinomycetes dan jamur fermentasi. Itu EM4. Ini yang casting tadi ya. Jadi casting itu mampu cacing ya. Cacing itu ada cacing tanah, ya, ada Lumbricus rubellus, ada Eisenia fotida, ini gambarnya ini ya. Nah, ini Lumbricus, ini Eisenia, ini cacing tanah. Itu untuk cara kerjanya dia akan memakan bahan-bahan organik, ya, kemudian dicerna di dalam tubuhnya, kemudian akan menyisakan kotorannya. Itu menjadi casting. Nah, ini bahannya itu juga bisa dari dari pupuk-pupuk kandang itu juga bisa, itu ditambahkan cacing, itu akan menjadi casting. Jadi medianya ya, media pertumbuhannya
Itu bisa dengan menggunakan berbagai macam bahan organik juga. Ini jenis cacingnya. Oke, saya kira ini dulu ya untuk materi hari ini ya. Kita cukupkan ini dulu, nanti untuk berikutnya kita akan masuk ke perbedaan pupuk organik dan anorganik ya. Ini bahan diskusi mengapa ada berbagai macam pupuk organik. Saya bisa menjawab, tapi saya kira sudah disampaikan ya. Saya yang bisa menjawab enggak? Mengapa bahan organik pupuk organik kok bermacam-macam? Ya, jadi kalau kalian ke toko bunga itu ya, ada humus, kemudian ada pupuk kandang, seperti tadi saya sampaikan, itu berdasarkan apanya? Adanya perbedaan tadi. Ini sambil absen ya. Atau kalau mau ada yang didiskusikan silahkan. Nutrisi tumbuhan. Kita berarti masih 3 kali tatap muka kok ya. Iya, Ibu. Ya, mungkin 3 kelompok itu nanti presentasinya dimulai minggu depan ya. Dimulai tatap muka berikutnya. Nah, nanti tatap muka berikutnya jatuhnya kapan? Nanti saya proses lebih dahulu. Minggu depan kalian apa kira-kira waktunya? Hari apa? Minggu depan kalau ganti jadwal Jumat juga boleh, Bu. Teman-teman yang lain kurang tahu tapi. Jumat ya? Boleh. Jumat itu Bu Endah kelihatannya kok ada acara. Siang nggak apa-apa ya? Ya nanti coba saya proses dulu ya. Proses ganti jadwal nanti saya infokan. Oh, sih. Ya, silahkan absen dulu.
وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا Kalau Senin nggak bisa ya? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Senin saya ada yang habis duhur itu ada kelas Ibu. Sampai Oh gitu. sampai maghrib ada. Tapi kalau Oh. teman-teman yang lain kurang tahu. Ya pokoknya nanti saya proses dulu aja ya. Ya Ibu. Ibu. Ya. Gimana Mbak? Saya Amelia terkendala absen. Oh. Mohon bantuannya. Amelia. Ihwan ada enggak Ihwan? Amelia. Sudah Mbak, sudah tak absenkan. Terima kasih Ibu. Ini ada Ihwan. Ulul Khairiyah. Dinsa, belum tuh? Ada hadir enggak? Ini memang enggak hadir ya mungkin ya. Ya udah kalau memang enggak ada mungkin bisa diakhiri ya. Ini masih 25 dari 29. Mungkin bisa diakhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.